Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga pintu rezeki kita dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam video yang jang, dan kali ini kita akan membahas tentang buku lagi. Bukunya ini berjudul Pengantar Studi Islam. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, sekilas terlebih dahulu mengenal tentang buku ini yang diterbitkan oleh Usul Press Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan CIA, Central of Islamic Epistemology, dan juga HIPIUS, Himpunan Peminat Ilmu Usuluddin. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian support channel ini dengan subscribe, like, dan juga komen. Komenlah apa yang ada dalam pikiran kalian, dan saya menerima secara terbuka kritik dan saran yang bernilai untuk diri saya sendiri, dan juga untuk menjadikan channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih, langsung saja kita mulai. Baiklah, setelah kemarin kita sudah membahas tentang apa itu studi Islam, sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke buku, dan kita memasuki pada bagian pertama atau bab pertama pada buku Pengantar Studi Islam. Bab pertama itu berjudul Sejarah Islam, dan bab ini disusun oleh Dr. Muhammad Ali, MSc, dan Dr. Murodi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Islam sebagai agama Tuhan yang muncul dan berkembang dalam ruang dan waktu, tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Memahami pertumbuhan dan perkembangan Islam bukan hanya soal tempat, nama, dan tanggal belaka, tetapi yang lebih penting adalah makna dan pelajaran yang dapat diambil siapapun darinya. Sejarah Islam tidak pula dimulai dari Nabi Muhammad SAW, tetapi sejak penciptaan manusia dan alam semesta. Meskipun Islam sebagai nama agama yang mapan baru muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, khususnya setelah ditetapkan beberapa ayat Al-Quran. Untuk memahami Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan baik, tentu diperlukan pemahaman yang baik pula tentang konteks ruang dan waktu sebelum dan pada masa lahirnya sang Nabi. Islam dan umat Islam pada fase-fase perkembangan berikutnya meluas ke segenap belahan dunia, bergerumul dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan geokultural yang sangat beragam. Oleh karena itu, sejarah Islam tidaklah satu dan belumlah selesai, karena Islam adalah hasil pergumulan antara berbagai macam bangsa yang meyakini Islam sebagai jalan hidup mereka. Para sejarawan Muslim dan non-Muslim telah melahirkan karya-karya historiografi yang sangat kaya. Sejarah pernah menjadi bagian dari ilmu tafsir, hadis, tetapi kemudian menjadi cabang spesialisasi tersendiri. Pada umumnya, sejarah Islam lebih banyak berkenaan dengan tokoh-tokoh besar dan kurang menceritakan orang-orang kebanyakan dan orang-orang terpinggirkan, seperti kalangan awam dan perempuan. Umumnya sejarah Islam adalah hasil rekonstruksi sejarawan yang ideologinya menjadi ideologi dominan. Misalnya sejarawan Sunni cenderung memikirkan peran ulama dan masyarakat Syiah. Bab sejarah Islam dalam karya ini adalah upaya rekonstruksi penulis yang tentu saja tidak bersifat lengkap dan sempurna, dan tidak dapat diklaim sepenuhnya objektif. Namun demikian, sejarah dan penulisannya tetaplah penting karena fase-fase perkembangan Islam, dan umat Islam dapat melahirkan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia. Menurut Ibnu Al-Sir, 555 sampai dengan 630 Hijriah, manfaat dunia dari mengetahui sejarah adalah pertama, merasakan seolah-olah kita hidup selama-lamanya karena dapat membaca peristiwa masa lalu yang sangat panjang tanpa harus hadir di dalam masa lalu itu. Yang kedua itu mendapatkan pelajaran bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi, lalu baik kemajuannya maupun kemundurannya. Dan yang ketiga itu mendapatkan pengetahuan mengenai sebab dan akibat suatu kejadian sekaligus sebagai pengingat yang mengarahkan pikiran dan hati orang yang membacanya. Sejarah Islam merupakan hasil dari proses yang selalu berubah yang dibentuk oleh tradisi Islam. Selain itu, ia juga merupakan hasil dari sebuah proses akomodasi atau akulturasi dari
tradisi kultural lain yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan pandangan ini, dan dalam konteks perbincangan mengenai peradaban Islam, Marshall G.S. Hodgson menekankan pentingnya melihat kesinambungan kultural yang terjadi pada tingkat agama yang diekspresikan oleh umat Islam. Hal ini karena peradaban bagi Hodgson merupakan pengelompokan yang relatif luas dari kebudayaan-kebudayaan yang saling berkaitan, dan dalam peradaban Islam, jalinan berbagai kebudayaan itu disatukan dan diikat oleh kepercayaan Islam serta cita-cita ilahilah tentang transformasi menuju kehidupan yang soleh. Kehadiran Islam telah membuat perbedaan dan perubahan besar dalam tatanan masyarakat dunia. Pada satu sisi, kehadiran agama Islam telah menciptakan masyarakat dengan karakteristik yang disebut dengan Islami. Pada sisi lainnya, Islam juga melahirkan tradisi-tradisi yang lebih awal ke dalam bentuk-bentuk baru di bawah nama peradaban Islam. Cita-cita transformasi Islam ini setidaknya bisa dilihat dalam Al-Quran. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Engkau telah menjadi umat terbaik yang pernah dihancurkan untuk umat manusia, seraya mengajurkan kebaikan dan melarang keburukan dan yang buruk. Meski demikian, tidak ada penan seragam dan gambaran ideal tentang bagaimana rupa dari masyarakat terbaik tersebut. Oleh karena itu, sejarah Islam merupakan rekaman ikhtiar terus-menerus umat Islam untuk membangun masyarakat yang baik sesuai dengan visi misi Islam tersebut. Kebudayaan Islam menjadi penting karena ia mewakili aspirasi dan mencapai kreatif yang paling tinggi dari beratus juta manusia. Penjelasan ini menegaskan suatu hal penting bahwa Islam adalah agama yang menyejarah. Ia tumbuh di atas peradaban umat-umat sebelumnya. Islam menyerap berbagai tradisi agama yang telah ada dan memberinya bentuk baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai normatif Islam. Demikianlah sejarah Islam kemudian terbentuk. Ia merupakan jalinan antara realitas nyata yang dihadapi oleh kaum muslim, sekaligus sebagai rekaman atas perjuangan umat Islam dalam menafsirkan sumber pokok Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Teks Al-Quran dan Hadis ini juga menjadi sentral dalam sejarah Islam. Seorang penulis Mesir, Nasr Hamid Abu Zaid, pernah mengutarakan bahwa peradaban Islam dan Arab sesungguhnya adalah peradaban yang berpusat di sekitar teks. Begitu pentingnya teks sehingga ia menjadi semacam paradigma atau cetak biru, blueprint, hampir seluruh kehidupan umat Islam sepanjang perjalanan sejarah. Karenanya, sejarah Islam selalu mengacu kepada teks dalam dua sisi yang bertautan, yaitu berupa penafsiran dari teks menuju konteks atau realitas, dan yang satunya lagi adalah penyesuaian realitas terhadap nilai-nilai normatif yang terkandung dalam teks Islam. Sebagai pegangan utama umat Islam, Al-Quran mengandung nilai-nilai normatif yang menjadi sumber pokok dan pedoman dasar bagi umat setiap aspek kehidupan masyarakat muslim. Selain itu, Al-Quran juga mengandung kisah masa lalu manusia yang merupakan tamsil untuk diambil pelajaran dan teladan. Tentang ini, Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya pada kisahkah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu bentuk sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah 12 ayat 111. Bahkan pentingnya sejarah Islam tidak bisa dilepas dari kenyataan bahwa sebagian besar dari isi kandungan Al-Quran adalah tentang sejarah. Sementara itu, hadis atau sunnah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa Nabi hidup, segala bentuk persoalan agama tidak perlu diperdebatkan, karena semua persoalan dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. Pentingnya hadis baru dirasakan setelah Rasulullah wafat. Masalah-masalah yang menyangkut hukum tidak semuanya dapat dirujuk kepada Al-Quran secara langsung, karena tidak semua ayat dalam Al-Quran secara jelas menetapkan suatu hukum. Dalam konteks inilah hadis menjadi sumber pokok kedua dari Al-Quran, sebagai perincian penegas maupun penerang bagi ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Secara keagamaan, Mekah cukup majemuk, dan Nabi Muhammad lahir dan berkiprah dalam konteks kemajemukan agama itu. Bisa dipahami bila kemudian muncul pemahaman bahwa sejarah Islam tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Al-Quran dan hadis. Bahkan historiografi Islam bermula dari penulisan hadis-hadis Nabi, khususnya yang berkenan dengan perang-perang Nabi. Al-Maghazi, penulisan Al-Maghazi ini membuka jalan bagi penulisan biografi Nabi, Al-Sirah. Dari sini kemudian penulisan sejarah Islam berkembang dan puncaknya terjadi pada masa dinasti Abbasiyah abad ketiga Hijriah atau dengan 9 Masehi.
dan 4 Hijriah atau 10 Masehi, ketika penulisan sejarah Islam menjadi sebuah disiplin khusus. Secara umum diakui bahwa kata Inggris history untuk sejarah berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu. Dalam perkembangannya kata Latin scientia lebih digunakan untuk menyebutkan ilmu gejala-gejala, terutama hal ihwal manusia, dalam urutan kronologis, sementara kata history digunakan untuk menunjukkan masa lampau umat manusia. Pengertian ini masih terlalu umum untuk memperoleh pengertian yang lebih definitif. Badriyatun mencakup mengutip Taufik Abdullah yang membatasi peristiwa masa lampau itu ke dalam 4 hal. Yang pertama itu pembatasan yang menyangkut dimensi waktu. Yang kedua pembatasan yang menyangkut peristiwa. Yang ketiga pembatasan yang menyangkut tempat. Dan yang keempat pembatasan yang menyangkut seleksi. Jadi untuk dapat menjadi sejarah masa lampau umat Islam harus memiliki kriteria-kriteria pembatasan tersebut. Periode sejarah yang jelas, peristiwa yang menyangkut manusia dilakukan di tempat tertentu, dan kepingan-kepingan masa lampau tersebut terkait dengan konteks histori tertentu yang menjadi perhatian sejarawan atau penulis sejarah. Dengan demikian, penulisan sejarah historiografi Islam merupakan usaha merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lampau umat Islam yang mengandung batasan-batasan yang telah dikemukakan tadi. Sementara mengenai Islam, setidaknya terdapat 2 pengertian yang sejauh ini banyak dipakai para sarjana. Secara terminologis, kata Islam dengan huruf kecil dalam bahasa Arab berarti tindakan penyerahan diri kepada Tuhan. Menjadi Muslim berarti menerima pertanggungjawaban pribadi atas norma-norma tindakan yang dipandang memiliki kekuatan ketuhanan. Kata Islam dengan demikian merujuk pada bentuk spiritual batin dari seorang pribadi yang punya kehendak baik. Pengertian Islam dengan huruf besar kemudian merujuk secara lebih umum pada keseluruhan pola sosial dari sistem pemujaan dan kepercayaan yang bagi para pemeluknya yang saleh tumbuh dari Islam pribadi dan dari para pemeluk individualnya. Inilah Islam dalam pengertian historinya. Inilah Islam yang dapat dipahami dan dipraktikkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dengan pengertian tersebut, maka sejarah Islam sesungguhnya terkait dengan berbagai aspek kehidupan umat Muslim yang diinspirasikan dan diarahkan oleh nilai-nilai spiritual Islam. Oleh karena itu, selain aspek normatif dan historis ajaran Islam, faktor penting yang turut membentuk historiografi Islam adalah adanya kesadaran sejarah historiatis umat Islam. Historisitas merupakan tingkat kesadaran masyarakat mengenai masa lalu yang terlihat dari paradigma berpikir masyarakat tentang pentingnya mengungkapkan masa lalu secara objektif. Mengungkapkan sejarah masa lalu sangat ditentukan oleh kesadaran sejarah yang dimiliki masyarakat karena bentuk maupun cara pengungkapan masa lalu tersebut merupakan ekspresi kultural dan pantulan keprihatinan sosial masyarakat yang menghasilkan sejarah itu sendiri. Munculnya kesadaran sejarah umat Islam dibuktikan dengan munculnya banyak sejarawan sejak masa klasik Islam. Mereka antara lain adalah Ibnu Ishaq, Sirat al-Nabawiyah li Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Sirat al-Nabawiyah Ibnu Hisham, Al-Tabari, Tariq al-Tabari, Al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, dan lain sebagainya. Di samping itu, kesadaran sejarah umat Islam terlihat dari kesadaran kaum muslim bahwa Islam merupakan rangkaian dari agama-agama monoteistik sebelumnya. Ini menuntut umat Islam untuk memahami dan mempelajari bagaimana peradaban Islam terbentuk dan apa sumbangannya bagi tatanan peradaban dunia umumnya. Dalam mengkaji peradaban Islam, Hodgson selalu mengingatkan untuk memberi perhatian yang besar pada masyarakat dan kebudayaan. Sebagai konteksnya dalam hal ini, umat muslim kebudayaan Islam menjadi penting karena ia memiliki aspirasi dan pencapaian kreatif yang paling tinggi dari beratus juta manusia. Dengan mengenal mereka, menurut Hodgson, kita jadi mengenal dan memahami diri kita sebenarnya dengan lebih baik dulu dan sekarang sebagai manusia. Pada titik inilah, studi Islam meniscayakan sebuah kajian yang mendalam dan komprehensif atas sejarah Islam. Tanpanya studi Islam akan berakhir hanya sebatas kajian atas teologi atau doktrin-doktrin Islam yang terlepas dari konteks sejarah masyarakatnya. Dengan memasukkan bahasa sejarah Islam, maka studi Islam akan meliputi kajian masyarakat Islam dan peradaban yang berhasil dibangunnya dalam dialektika dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya di dunia.
Baiklah, kita memasuki kepada periode pra-Muhammad dan pluralitas Mekah. Secara geografis, Arab terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Arab bagian utara dan Arab bagian selatan. Penduduk Arab bagian utara umumnya adalah kaum nomaden yang berpindah-pindah, dikenal sebagai Badui. Sebaliknya, penduduk Arab bagian selatan relatif menetap, bercocok tanam dan berdagang. Mekah, sebuah kota perdagangan yang ramai, sering dikunjungi oleh banyak pedagang dari barat dan timur. Pada musim dingin dan musim panas, mereka melakukan perdagangan ke wilayah yang berbeda-beda. Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Secara ekonomis, masyarakat kota Mekah terdiri dari orang-orang kaya dan mereka yang kurang mampu, seperti yang disinyalir dalam beberapa ayat Al-Quran. Ketimpangan ekonomi ini menciptakan struktur sosial yang beragam, dengan sebagian kecil penduduk yang sangat kaya dan sebagian besar yang hidup dalam kemiskinan. Secara politik, Arabia ketika itu tidak dikuasai oleh Kekaisaran Romawi ataupun Kekaisaran Persia, yang keduanya sedang mengalami masa kemunduran. Selain itu, ada kerajaan Abyssinia di Ethiopia, yang rajanya pernah berusaha menguasai Ka'bah di Mekah. Secara keagamaan, Ka'bah menjadi pusat peribadatan bagi berbagai suku yang menyembah Tuhan-Tuhan mereka, selain Allah yang diakui sebagai salah satu Tuhan terbesar. Selain orang-orang musyrik yang disebut dalam Al-Quran, Ka'bah dan Mekah juga ditempati dan dikunjungi oleh beberapa orang Nasrani, Yahudi, meskipun kebanyakan Yahudi tinggal di Yasrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah, serta orang-orang Hanif yang cenderung kepada kebenaran dan bagian dari keluarga Semitik. Orang Arab, Yahudi, dan Nasrani memiliki bahasa dan budaya yang tidak terlalu berbeda. Secara keagamaan, Mekah adalah kota yang cukup majemuk. Nabi Muhammad lahir dan berkiprah dalam konteks kemajemukan agama ini, di mana berbagai keyakinan hidup berdampingan di sekitar Ka'bah. Bagian selanjutnya, kelahiran Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekkah, bagian selatan Jazirah Arab. Muhammad adalah anak dari pasangan Abdullah, putra Abdul Muthalib, kepala suku Quraisy, dan Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Sejak lahir, Nabi Muhammad sudah yatim karena 3 bulan setelah pernikahan orang tuanya, sang ayah meninggal dunia dalam perjalanan dagang ke kota Yasrib. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan Tahun Gajah. Pada tahun itu, seorang gubernur Habsyi, Ethiopia bernama Abraha, bersama pasukannya datang ke Mekah dengan menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah lahir, Nabi Muhammad tidak langsung diasuh oleh Aminah, ibu kandungnya. 4 tahun pertama, beliau diasuh oleh Halimah Sya'diyah. Setelah itu, selama kurang lebih 2 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya. Menginjak usia 6 tahun, Siti Aminah meninggal dunia saat melakukan perjalanan ke Yasrib, tempat suaminya dikuburkan. Setelah itu, selama 2 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Bersama pamannya, ia hidup sebagai pengembala kambing dan kerap menemani pamannya, seorang pedagang, ke negeri Syam. Bakat berdagang yang diturunkan dari sang paman membuatnya menjadi pedagang yang handal dan memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini menarik hati seorang saudagar perempuan kaya yang telah lama menjanda bernama Siti Khadijah. Khadijah kemudian melamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. 15 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, dan juga Fatimah. Masuk ke bagian kerasulan Nabi Muhammad. Keadaan masyarakat Mekkah pada masa itu ditandai oleh ketertinggalan atau jahiliyah, kekerasan, perjudian, minuman keras, dan berbagai kebiasaan yang bertentangan dengan keyakinan Nabi Muhammad tentang keesaan Tuhan. Karena itu, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri untuk bertafakur di Gua Hiro, yang jaraknya beberapa kilometer di utara Mekkah. Disinilah beliau menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq
ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi ketika beliau berusia 40 tahun, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Setelah menerima wahyu pertama, beliau tidak langsung berdakwah. Beliau hanya memberitahukan kejadian tersebut kepada istrinya, Khadijah. Barulah pada wahyu kedua yang beliau terima di tempat yang sama, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7, beliau mulai berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga sendiri dan di kalangan teman-temannya. Beberapa nama yang pertama kali menerima ajaran Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar, Zaid, dan Ummu Aiman. Dengan cara berdakwah yang diam-diam ini, belasan orang telah memeluk Islam. Lanjut ke bagian hijrah dan konstitusi Madinah, umat dan politik. Selama 3 tahun pertama, Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam hanya kepada teman-teman dekat dan kerabatnya. Namun pada awal tahun 613 Masehi, beliau mengumumkan agama Islam secara terbuka. Tentu saja, ajaran Islam yang bertolak belakang dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat jahiliyah Mekah mendapat tantangan dan penolakan yang hebat. Selain itu, para pemimpin Quraisy dan kaumnya merasa tidak senang harus tunduk kepada ajaran Kanjeng Nabi. Menurut mereka, tunduk kepada ajaran Muhammad berarti tunduk kepada pemimpin Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Semakin banyak pengikut Kanjeng Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Banyak cara ditempuh para pemimpin kaum Quraisy untuk mencegah berkembangnya ajaran Nabi. Mulai dari cara diplomatik seperti mengirim Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Kanjeng Nabi Muhammad, sampai cara bujuk rayu dan ancaman kepada orang terdekat Nabi seperti Abu Thalib pamannya. Kaum Quraisy pun melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim selama 3 tahun dengan memutuskan segala hubungan jual beli dan komunikasi dengan mereka. Karena berbagai cara yang dilakukan kaum Quraisy gagal, dan juga setelah melihat 2 pendukung utama Nabi meninggal dunia tidak lama setelah diakhirinya pemboikotan, yakni Abu Thalib dan Siti Khadijah, tindakan kekerasan fisik terhadap pengikut Muhammad semakin gencar dan meningkat. Sebagian orang Islam disiksa, dianiaya, disingkirkan, dan diasingkan. Faktor inilah yang memunculkan ide dalam benak Kanjeng Nabi untuk berhijrah ke kota Yasrib, kemudian berganti nama menjadi Madinah. Kota yang berjarak sekitar 320 km di sebelah utara Mekah. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa kedudukan umat Islam yang lemah, yang tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang kaum pedagang Quraisy, membuat Kanjeng Nabi belum dapat membentuk suatu masyarakat mandiri dan kuat. Karenanya, Nabi dan sahabatnya terpaksa meninggalkan Mekah dan pindah ke Yasrib. Di kota Yasrib, pada Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Umat Islam bebas beribadah dan bermasyarakat, mempunyai kedudukan yang baik, menjadi umat yang kuat, dan akhirnya menjadi negara dengan pemerintahan Islam di bawah pimpinan Kanjeng Nabi Muhammad. Pilihan Muhammad jatuh ke kota Yasrib bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Nabi telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yasrib di Bukit Aqobah. Mereka datang untuk mengunjungi Ka'bah dalam suatu kegiatan tahunan, kemudian melihat ajaran Nabi, lantas tertarik dan mengikutinya. Perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Aqobah itu berisi sumpah mereka untuk melindungi Islam, Rasulullah Muhammad, dan orang-orang Islam Mekah. Tahun selanjutnya mereka datang lagi dan mengundang orang-orang Islam Mekah untuk berhijrah ke Yasrib. Nabi akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. Sejak itulah kota Yasrib berganti nama menjadi Madinah Al-Nabi, kota Nabi, atau sering pula disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Dalam perjalanan sejarahnya, biasa disebut kota Madinah saja. Perpindahan ini juga menandai dimulainya kalender Islam yang dikenal dengan nama tahun Hijriyah.
Di Madinah, Nabi Muhammad dan umatnya mengalami perubahan besar. Umat Islam bebas beribadah dan bermasyarakat, mempunyai kedudukan yang baik, menjadi umat yang kuat, dan akhirnya menjadi negara dengan pemerintahan Islam di bawah pimpinan Nabi. Dengan kata lain, Kanjeng Nabi bukan hanya seorang Rasulullah, tetapi juga seorang kepala negara. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad menjalin hubungan dengan berbagai kelompok, terutama kaum Yahudi yang sudah tinggal di sana lebih dahulu. Nabi memperkenalkan Mitsaqul Madinah, semacam konstitusi bagi para penduduk Madinah yang menjaga keamanan dan ketertiban kota itu dari bahaya musuh dalam dan luar. Umat Islam, umat Yahudi, dan umat lainnya memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam perjanjian waktu. Sebagian suku-suku Yahudi tidak mematuhi perjanjian itu, dan Nabi berusaha mengatasi konflik tersebut. Sebagian orang Yahudi tetap patuh, sebagian masuk Islam, dan sebagian lagi tetap Yahudi. Secara politik, Nabi Muhammad berusaha menjadi pemimpin bagi semua suku, dan secara teologis, Nabi Muhammad berusaha mencari common platform, kalimat sawa untuk tidak menyekutukan Allah. Sebagian orang Yahudi dan sebagian besar orang Mekah risau melihat Islam yang semakin kuat. Beberapa serangan pun mereka lancarkan, yang mengakibatkan terjadinya peperangan antara kedua belah pihak. Di antaranya adalah Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi, Perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, dan Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Puncaknya adalah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Nabi Muhammad bersama 10.000 pasukan Islam datang ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh, namun dilarang masuk oleh penduduk Mekah yang khawatir mendapat serangan. Kemudian terjadilah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah, yang beberapa isi perjanjiannya adalah gencatan senjata antara Mekah dan Madinah, dan Nabi serta pasukannya boleh masuk ke Mekah dengan damai, namun ditangguhkan sampai 1 tahun berikutnya. Perjanjian diplomatik ini sangat menguntungkan bagi umat Islam. Beberapa tahun setelah perjanjian ini, Mekah dapat dikuasai. Nabi dan pasukannya kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, memberikan amnesti umum, dan kemudian menegakkan agama Islam di Mekah. Lanjut ke masa kemajuan dan ekspansi Islam awal, tahun 30 Hijriah atau 650 Masehi sampai dengan 390 Hijriah atau 1000 Masehi. Masa kemasan Islam ditandai dengan meluasnya ekspansi pasukan Islam dan integrasi di berbagai negara. Setelah semenanjung Arabia tunduk di bawah kekuasaan Islam pada masa Nabi Muhammad, ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai pada masa Khulafa Ar-Rasyidin dan di masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Abbas, ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat. Yang pertama itu masa Al-Khulafa Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, tepatnya pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, kedudukannya sebagai Rasul tidak tergantikan, namun kedudukan beliau sebagai kepala negara harus digantikan oleh orang lain. Maka dikenal dalam sejarah Islam istilah khilafah, khalifah. Dalam bahasa Inggris disebut suksesor, kepala negara pengganti Nabi Muhammad. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama berdasarkan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah. Segera setelah Nabi Muhammad wafat, musyawarah tersebut menjadi sumber perdebatan dan perpecahan pertama dalam Islam yang membentuk 2 kelompok, yaitu Sunni dan Syiah. Syiah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menggantikan Nabi sesuai dengan keputusan Rasulullah sendiri. Sedangkan Sunni percaya bahwa Nabi tidak menunjuk langsung penggantinya dan lebih mengedepankan musyawarah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Masa pemerintahannya yang singkat
banyak dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, yaitu Perang Ridho atau perang melawan kemurtadan, yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Khalid bin Walid ditunjuk menjadi jenderal dalam perang ini. Setelah menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam untuk melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasania. Ia mengirim pasukan keluar Arabia di bawah pemimpinan Khalid bin Walid dan berhasil menguasai Al-Hijrah dan Irak pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Setelah itu, Khalid bin Walid diutus ke Syria untuk memperkuat pasukan Islam dalam menguasai negeri tersebut. Peran Abu Bakar lainnya adalah pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Banyaknya para penghafal Al-Quran yang tewas dalam perang Ridho membuatnya khawatir. Abu Bakar lantas meminta Umar bin Khattab untuk mengumpulkan serpihan-serpihan Al-Quran, dan sahabat Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai ketua tim pengumpul. Setelah lengkap, teks tersebut disimpan oleh Hafsah, putri Umar, dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal hingga saat ini. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menggantikannya. Umar memerintahkan selama 10 tahun. Tepatnya pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Selama pemerintahannya, kekuasaan Islam tumbuh pesat. Pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi, Islam mengambil alih Mesopotamiya dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasania dan Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium. Selain itu, pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi, setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya berhasil mengambil alih kota tersebut. Umar melakukan banyak reformasi administratif dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia, dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Pada masanya, pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada tahun 17 atau 630 Masehi, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjidin Nabawi di Madinah. Pada masanya juga, proses kodifikasi hukum Islam dimulai. Selain itu, sekitar tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi, tahun keempat kekuasaannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam dimulai dihitung sejak peristiwa hijrah. Umar bin Khattab mengakhiri pemerintahannya secara tragis. Beliau dibunuh oleh Abu Lulu Fairuz, seorang budak Persia yang masuk Islam, pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dengan dendam Abu Lulu yang merasa sakit hati atas kekalahan Persia oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Ia menjadi khalifah ketiga selama 13 tahun. Tepatnya pada tahun 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pada masa pemerintahannya mulai timbul persoalan-persoalan politik sehingga ekspansi Islam keluar terhenti. Namun jasa-jasa Utsman dapat dilihat dari upayanya membangun bendungan, jalan, jembatan, masjid, dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Utsman yang lemah tidak dapat menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh. Ia mengangkat kaum keluarganya menjadi gubernur di beberapa daerah, menggantikan gubernur lama yang dipilih Umar. Politik nepotisme ini membuat rakyat kecewa dan para pendukungnya berpaling. Pencopotan gubernur Mesir, Amr bin As, dari jabatannya dan digantikan oleh Ibnu Abi Syar, salah seorang anggota keluarga Utsman, menimbulkan pemberontakan. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang bergerak dari Mesir. Peristiwa pembunuhan tersebut
Utsman menyebabkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang sudah menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, meski Ali sendiri menolak. Namun Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksanya, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Cara ini menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Pemerintahan Ali mewarisi kekacauan yang telah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Bahkan pada masanya, untuk pertama kalinya terjadi perang sesama umat Islam yang dikenal dengan Perang Jamal. Pada peperangan itu, 20.000 pasukan Ali melawan 30.000 pasukan yang dipimpin Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Aisyah binti Abu Bakar. Perang ini terjadi karena Ali dianggap tidak mau menghukum para pembunuh Utsman yang telah membunuhnya dengan zalim. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Tak lama berselang, timbul perlawanan dari gubernur Damaskus Muawiyah yang didukung oleh sejumlah mantan pejabat tinggi yang kehilangan jabatannya. Pasukan Ali pun bergerak dan bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Perang Siffin ini diakhiri dengan tahkim arbitrase. Kekuasaan Ali jatuh karena kelicikan Amr bin As, tangan kanan Muawiyah, yang mengkhianati perundingan dengan Abu Musa al-Asy'ari, utusan Ali. Keduanya sepakat untuk menjatuhkan Ali dan Muawiyah yang bertentangan. Namun Amr mengatakan hanya setuju menjatuhkan Ali dan menolak menjatuhkan Muawiyah. Perundingan ini tidak menyelesaikan masalah, justru memecah umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah pengikut Ali, dan Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali. Akibat perundingan tersebut, kedudukan Ali semakin lemah, sedangkan Muawiyah bertambah kuat. Akhirnya pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali tewas terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Kedudukan Ali sempat digantikan selama lebih kurang 6 bulan oleh Sayyidina Hasan, putra Ali. Namun tampaknya Hasan tidak sekuat Muawiyah karena selalu mendapat teror dan tekanan dari kelompok Muawiyah. Hasan tunduk dan menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah. Tekanan politik itu pada akhirnya membuahkan hasil setelah keduanya melakukan negosiasi yang cukup berat. Akibatnya pada tahun atau 661 Masehi terjadi perdamaian antara keduanya di Maskin dengan tujuan mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, yaitu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini dalam catatan sejarah dikenal dengan sebutan Tahun Jamaah. Dengan penyerahan kekuasaan ini secara de facto dan de jure, Muawiyah menjadi orang nomor 1 di dunia Islam. Demikian, kedudukan Muawiyah semakin kuat. Setelah itu, Bani Umayyah terus berusaha menumpas lawan politiknya, terutama keluarga Ali bin Abi Thalib, seperti Sayyidina Hasan. Dalam peristiwa yang dikenal dengan Perang Karbala, dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam politik Islam. Konflik teologis dan politik. Masa Khulafa Rasyidin ditandai dengan konflik teologis yang sulit dipisahkan dari politik. Persoalan siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad setelah beliau wafat menjadi bahan perselisihan awal dan perselisihan teologis dan politik kemudian. Bahkan hingga sekarang, memahami latar belakang sejarah pertentangan dan dialektika teologis Islam dengan demikian sangat penting. Perdebatan politik dan teologis ini terus berlanjut dengan Daulah Umayyah dan daulah-daulah lain setelahnya. Pada saat yang sama, sistem politik dan pemerintahan baru muncul. Stratifikasi sosial menjadi lebih beragam, tidak hanya secara kesukuan, tetapi juga geografis, ekonomis, sosial, agama, dan keyakinan. Daulah Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun, tepatnya 41 sampai dengan 125 Hijriah atau 661 sampai 743 Masehi. Pemerintahannya bersifat monarki, kerajaan turun-temurun, meski istilah khalifah masih tetap digunakan. Para khalifah yang berpengaruh pada dinasti Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid,
Marwan bin Alham, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik, Marwan II Al-Himar. Ekspansi yang terhenti pada masa Utsman dan Ali dilanjutkan pada masa Bani Umayyah, bahkan semakin luas. Wilayah kekuasaan Islam pada masa ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Tunisia, Koirawan, Khorasan, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Asia Tengah. Bahkan, Angkatan Lautnya mengadakan serangan-serangan ke ibu kota Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi besar-besar ke barat terjadi pada masa pemerintahan Walid yang berlangsung 10 tahun. Pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, terjadi ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju Eropa setelah Maroko dan Aljazair dapat ditundukkan. Selanjutnya, Cordova, Seville, Elvira, dan Tudela di Spanyol dapat ditaklukkan. Tiga pahlawan Islam yang paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol ini adalah Torif bin Malik, Tariq bin Zaid, dan Musa bin Nasr. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, ekspansi dilanjutkan ke timur. Ia berhasil menguasai Balkh, Bukhara, Khwarizm, Samarkand, bahkan sampai ke India. Sementara pada masa Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdul al-Rahman bin Abdullah Ghafiqi yang menyerang Bordeaux, Poitiers, dan kemudian Tours. Meskipun pada perang yang terakhir, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Selain ekspansi wilayah, sistem administrasi pemerintahan yang mengalami perubahan. Salah satu yang menonjol adalah pada masa Abdul Malik, perubahan bahasa administrasi negara dari bahasa Yunani dan Pahlavi ke bahasa Arab, serta dibuatnya mata uang yang berlaku di seluruh daerah yang dikuasai Islam pada tahun 39 Hijriah atau 659 Masehi. Untuk menguatkan pemerintahannya, Abdul Malik tidak segan-segan menumpas secara berdarah gerakan-gerakan Arab yang tidak setuju. Hal ini berbeda jauh dengan pemerintahan setelahnya, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang malah mendamaikan kaum Syiah dan Khawarij. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Namun kehidupannya yang mewah dan ketidakpeduliannya terhadap rakyat menjadikan keadaan yang awalnya damai menjadi kacau. Keadaan ini berlanjut ke masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Bahkan pada saat itu, muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Bani Umayyah. Dalam perkembangan berikutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti baru, Bani Abbas. Meskipun Hisham bin Abdul Malik seorang khalifah yang kuat dan terampil, dia tidak berdaya menghadapi gerakan oposisi yang terlalu kuat. Sepeninggal Hisham bin Abdul Malik, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buluk tersebut makin memperkuat golongan oposisi. Akhirnya pada tahun 133 Hijriah atau 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan. Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani, bahkan Marwan II bin Muhammad Al-Himar, khalifah terakhir Bani Umayyah yang melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Namun ada seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dan melarikan diri ke Spanyol, yaitu pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi, yaitu Abdurrahman I yang diberi gelar Al-Dakhil, orang yang masuk Spanyol. Kemudian ia berhasil mendirikan dinasti Umayyah di sana. Di bawah pemerintahannya, umat Islam Spanyol memperoleh kemajuan dalam bidang politik maupun peradaban seperti filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, bahasa, dan sastra. Pembangunan fisik pun berkembang pesat. Ini ditandai dengan
dibangunnya Masjid Cordoba, Istana Jafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, stabilitas Bani Umayyah terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik. Puncaknya adalah ketika Ferdinand dan Isabella, pemimpin kerajaan Kristen, mengalahkan Abu Abdullah, Raja Umayyah yang terakhir, dan berhasil mengusirnya ke Afrika Utara. Ini terjadi pada tahun 898 Hijriah atau 1492 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Daulah selanjutnya adalah Daulah Abbasiyah, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni yang maju untuk zamannya, bahkan untuk banyak hal yang jika dibandingkan dengan zaman modern. Sistem pemerintahan dan politik juga berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan baru, mengikuti jumlah pengikut Muslim dan masyarakat yang dipimpin pemimpin Muslim. Masuk ke Daulah Abbasiyah, yaitu tepatnya pada tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai dengan 1258 Masehi. Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah adalah khalifahan kedua dalam sejarah umat Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Bani Abbasiyah dibentuk oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda bernama Abbas. Pada masa kekuasaannya Bani Abbas, yaitu tepatnya pada tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai dengan 1258 Masehi, memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Dinasti ini berkembang selama 2 abad, tetapi secara perlahan menurun setelah naiknya tentara bangsa Turki yang mereka bentuk sendiri. Kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat. Namun jatuhnya dinasti ini, itu pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, lebih disebabkan oleh serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tidak menyisakan sedikit pun pengetahuan yang dikumpulkan di perpustakaan Baghdad. Secara politis, para khalifah Abbasiyah adalah tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Secara ekonomi, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi pada masa dinasti ini. Secara ilmiah, periode ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Meskipun dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah dibangun oleh Al-Abbas dan Al-Mansur, puncak kemasan berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Muhtashim, Al-Wadhik, dan Al-Mutawakkil. Masa pemerintahan Al-Abbas hanya berlangsung selama 4 tahun di bawah pemerintahan penggantinya Al-Mansur, yaitu pada tahun 137 sampai dengan 159 Hijriah atau 754 sampai dengan 775 Masehi. Dinasti Abbasiyah tumbuh. Dalam pemerintahan Al-Mansur melaksanakan tradisi baru dengan mengangkat wazir yang memimpin kepala-kepala departemen. Bukan itu saja, pemerintahannya pun berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang lepas dan memantapkan keamanan di perbatasan. Sementara pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, terutama di sektor pertanian, melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan. Pada masanya Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu pada tahun 170 sampai dengan 194 Hijriah atau 786 sampai dengan 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 198 sampai dengan 218 Hijriah atau 813 sampai dengan 833 Masehi. Harun Ar-Rasyid banyak memanfaatkan kekayaan kerajaan untuk keperluan sosial seperti pendirian rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi, dan pada masanya sudah terdapat pula
paling tidak sekitar 800 orang dokter. Selain itu, pendidikan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta kesastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tidak tertandingi di dunia. Al-Ma'mun pengganti Harun ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada filsafat. Di bawah pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Bahkan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaitkan penerjemah-penerjemah Kristen dan penganut agama lain. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya adalah pembangunan Bait Al-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan besar. Pada masa Al-Ma'mun, inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Mu'tasim, pengaruh orang-orang Turki mulai masuk ke dalam istana. Pada awalnya mereka menjadi tentara pengawal kerajaan dan sangat berkuasa di istana. Namun pada akhirnya, yang memerintahkan bukan lagi khalifah, tetapi perwira dan tentara-tentara Turki tersebut. Ini berlanjut pada masa pemerintahan Al-Wadhik dan Al-Mutawakkil, serta pada masa Al-Mu'tasim, yaitu pada tahun 621 sampai dengan 654 Hijriah atau 1242 sampai dengan 1256 Masehi, penguasa dinasti Abbasiyah yang terakhir. Jatuhnya Baghdad dan disintegrasi, yaitu pada tahun 390 sampai dengan 648 Hijriah atau 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Perpecahan dalam bidang politik sebenarnya sudah dapat dilihat pada akhir kekuasaan Bani Umayyah, namun puncaknya terjadi pada zaman dinasti Abbasiyah, terutama setelah para khalifahnya menjadi boneka tentara pengawal Turki yang berhasil mengambil kendali pemerintahan. Akibatnya, banyak daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Baghdad melepaskan diri dan membentuk dinasti-dinasti kecil seperti kerajaan Idrisi di Maroko, dinasti Hamdani di Suriah, dan dinasti Tahiriyah di Khurasan. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Bahkan, ini terjadi sejak awal berdirinya dinasti tersebut. Selain itu, pada masa dinasti Abbasiyah, persaingan antara bangsa, terutama antara Arab, Persia, dan Turki tampaklah jelas. Begitu juga perbedaan paham keagamaan seperti Syiah dan Sunni. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada tahun 334 sampai dengan 447 Hijriah atau 945 sampai dengan 1055 Masehi, dinasti Abbasiyah jatuh ke bawah kekuasaan Bani Buwai. Khalifah-khalifah Abbasiyah masih tetap diakui, namun kekuasaan dipegang oleh Sultan-Sultan Buwai. Kekuasaan dinasti Buwai kemudian direbut oleh dinasti Seljuk. Jatuhnya Asia kecil ke tangan dinasti Seljuk membuat jalan ke Palestina bagi umat Kristen di Eropa menjadi terhalang. Inilah yang menyebabkan pecahnya perang salib sampai 2 kali, dari tahun 483 Hijriah sampai 544 Hijriah atau 1096 Masehi sampai 1149 Masehi, yang juga diikuti beberapa perang salib lainnya. Meskipun tidak berhasil merebut Palestina dari Islam, perpecahan dalam bidang politik juga berimbas pada perpecahan kebudayaan, sehingga perpecahan di kalangan umat Islam menjadi semakin besar. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan menandai akhir dari kekuasaan dinasti tersebut. Peristiwa ini mengakhiri periode keemasan Abbasiyah dan menyebabkan disintegrasi politik serta kebudayaan di dunia Islam. Dinasti-dinasti kecil yang terbentuk setelah jatuhnya Baghdad seperti dinasti Mamluk di Mesir dan Syam serta dinasti Ilkhanate di Persia berusaha untuk mengisi kekosongan kekuasaan dan melanjutkan tradisi keilmuan serta kebudayaan yang telah dirintis oleh dinasti Abbasiyah. Namun disintegrasi yang terjadi pada periode ini meninggalkan dampak yang mendalam bagi dunia Islam, yang kemudian memerlukan waktu yang cukup lama untuk kembali mencapai stabilitas dan juga kemajuan. Sejarah 3 kerajaan Islam besar, yaitu Utsmani, Mughal, dan Safawi. Setelah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad runtuh, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran drastis. Keadaan politik Islam baru mengalami kemajuan kembali setelah munculnya 3 kerajaan besar, Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Pentingnya berdirinya ketiga kerajaan ini adalah bahwa sistem
Persukuan masih mendominasi para pemimpin politik Muslim, meskipun bentuk dan pelaksanaannya bersifat lokal dan translokal sekaligus. Yang pertama itu Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani berawal dari bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi, mereka terpaksa mengungsi ke daratan tinggi Asia Kecil akibat tekanan dari bangsa Mongol. Di sana, di bawah pemimpinan Ertugrul, mereka mengabdi kepada Sultan Ala-Adin II dan membantu melawan Bizantium sebagai imbalan. Sultan Aladin II menghadiahkan mereka sebidang tanah yang kemudian berkembang pesat dengan menjadikan Syukut sebagai ibu kota. Pada tahun 688 Hijriah atau 1289 Masehi, Ertugrul meninggal dunia dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya Utsman yang kemudian dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Seperti ayahnya, Utsman membantu Sultan Ala al-Din II yang berhasil menduduki benteng-benteng Bizantium tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Kerajaan Mongol menyerang Sultan Al-Adin II dan kerajaan Seljuk. Kekalahan ini membuat Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerahnya. Sejak itulah kerajaan Utsmani berdiri dengan pendirinya dikenal sebagai Utsman I. Untuk memperluas wilayahnya, Utsman menaklukkan kota Proesa di perbatasan Bizantium pada tahun 717 Hijriah atau 1317 Masehi, yang kemudian dijadikan ibu kota pemerintahan pada tahun 727 Hijriah atau 1326 Masehi. Pada masa pemerintahan anaknya, Orhan, kerajaan ini melakukan Azmir Hijriah atau 1327 Masehi, Tawaz Yanli pada tahun 731 Hijriah atau 1330 Masehi, Uskandar pada tahun 739 Hijriah atau 1330 Masehi, Ankara yaitu pada tahun 755 Hijriah atau 1354 Masehi, dan Gallipoli yaitu pada tahun 757 Hijriah atau 1356 Masehi. Daerah ini adalah bagian dari benua Eropa yang pertama kali mereka duduki. Pada masa Murad I, kekuasaan kerajaan Utsmani di benua Eropa semakin meluas dengan melakukan Adrianopel yang kemudian dijadikan ibu kota pemerintahan. Pada masa Sultan Bayazid 792 sampai dengan 805 Hijriah atau 1389 sampai dengan 1402 Masehi, wilayah kerajaan Utsmani sudah timur sampai ke perbatasan Hungaria. Tahun 805 Hijriah atau 1402 Masehi, tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng menyerang Ankara dan mengalahkan kerajaan Utsmani. Bayazid dan putranya Musa ditawan dan akhirnya wafat pada tahun 806 Hijriah atau 1403 Masehi. Akibat kekalahan tersebut, daerah kekuasaan Turki Utsmani seperti Serbia dan Bulgaria memerdekakan diri. Sementara itu anak-anak Bayazid malah saling berkekuasaan baru setelah Sultan Muhammad I berkuasa, yaitu pada tahun 806 sampai dengan 824 Hijriah atau 1403 sampai dengan 1421 Masehi. Kekacauan dapat diatasi. Setelah Timur Leng meninggal dunia, kerajaan Mongol dipecah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang saling berselisih. Kesempatan ini digunakan Turki Utsmani untuk melepas diri dari kekuasaan Mongol. Meskipun perpecahan akibat perebutan kekuasaan juga terjadi di keluarga Utsmani. Setelah 10 tahun bertikai, akhirnya Muhammad I berhasil memenangkan perebutan tersebut. Usaha pertamanya adalah memperbaiki pemerintahan dan meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang kokoh. Usaha ini kemudian diteruskan oleh penggantinya, yaitu Murad II pada tahun 824 sampai dengan 855 Hijriah atau 1421 sampai dengan 1451 Masehi, dan mencapai masa kemasannya pada masa Muhammad II, yaitu 855 sampai dengan 889 Hijriah atau 1451 sampai dengan 1484 Masehi. Muhammad II berhasil mengalahkan
Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel dengan menduduki Istanbul pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi pada masa Sultan Salim I. Perhatian diarahkan ke timur dengan melakukan Persia, Suriah, dan dinasti Mamluk di Mesir. Pada masanya juga, Kairo dapat dikuasai pada tahun 923 Hijriah atau 1517 Masehi pada masa Sulaiman Al-Qanuni. Kekuasaan Turki Utsmani sudah mencapai Asia Kecil, Armenia, Irak, Suriah, Hijaz, Mesir, Yunani, Hungaria, dan Rumania di Eropa. Keberhasilan ekspansi Turki Utsmani ditopang oleh kekuatan militer yang kuat, bahkan di bawah kekuasaan Khorkan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota militer, sementara anak-anak Kristen yang masih kecil dalam suasana Islam untuk menjadi tentara. Kekuatan angkatan lautnya juga dibenahi, sehingga pada abad ke-10 Hijriah atau 16 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mengalami masa kejayaannya dan memiliki daerah kekuasaan yang luas, baik di Afrika, Eropa, maupun Asia. Sistem pemerintahan diatur dengan baik. Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Literatur dalam bahasa Turki mulai muncul pada masa ini, sehingga pengarang-pengarang hebat seperti Fuzuli, Baki, Nedim, dan Sheikh Golib muncul. Dalam bidang arsitektur, Sultan-Sultan Turki mendirikan istana, masjid, benteng, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu bangunan yang terkenal adalah Masjid Hagia Sophia dan Masjid Sulaimaniyah di Istanbul. Masjid dalam bentuk arsitektur Utsmani juga didirikan di luar Turki, seperti Masjid Muhammad Ali di Kairo, Mesir. Setelah Sulaiman Al-Qanuni wafat, kerajaan Utsmani tidak lagi memiliki sultan yang handal. Di abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi, kerajaan Utsmani mulai mengalami kemunduran. Terjadi pemberontakan di dalam negeri seperti di Suriah dan di Lebanon. Peperangan dengan negara-negara tetangga seperti dengan Syekh Abbas di Persia, bahkan tentara bentukan mereka sendiri melakukan pemberontakan. Namun, kekalahan negara-negara Eropa dan Rusia di bawah Peter Agung telah membuat kerajaan Utsmani kehilangan daerah kekuasaannya sedikit demi sedikit. Setelah Perang Dunia I, daerah kerajaan Turki hanya mencakup Asia Kecil dan sedikit daerah di dataran Eropa Timur. Pada tahun 1343 Hijriah, kerajaan Utsmani lenyap dan digantikan dengan Republik Turki. Yang kedua itu kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat, yaitu tarekat Safawiyah yang berkembang di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Shafi al-Din. Pada tahun 650 sampai 735 Hijriah atau 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Kerajaan ini menetapkan sebagai madhab negara karena Syafi'i al-Din sendiri adalah keturunan dari Imam Syiah yang keenam, Musa al-Qazim. Syafi'i al-Din menikah dengan anak dari gurunya, yaitu Zahid yang ahli dalam tasawuf. Dan setelah mendirikan tarekat Safawiyah, setelah Zahid al-Gilani wafat pada tahun 701 Hijriah, Syafi'i menggantikan posisi guru sekaligus mernya. Pada awalnya, gerakan tasawuf ini bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan golongan yang mereka sebut sebagai ahli bid'ah. Namun dalam perkembangan berikutnya, gerakan ini berubah menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Suriah, dan Anatolia. Pengaruh yang besar ini membuat para penjadi tentara yang teratur dan fanatik terhadap keyakinan mereka, serta menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Kecenderungan memasuki dunia politik mulai tampak saat gerakan ini dipimpin oleh Junaid. Pada tahun 851 sampai dengan 865 Hijriah, ia menambahkan kegiatan politik dalam kegiatan keagamaan. Konflik perebutan kekuasaan pun terjadi antara tarekat Safawi dengan penguasa Koyunlu, suku bangsa Turki yang berkuasa di Ardabil. Dalam konflik tersebut, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Dalam pengasingannya, Junaid mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir Koyunlu dan diizinkan tinggal di istana Uzun Hasan yang pada saat itu menguasai sebagian besar Persia. Dalam pengasingannya pula, Junaid menghimpun kekuatan dan bergabung secara politik dengan Uzun Hasan
Ia juga berhasil mempersunting salah seorang saudara raja. Pada tahun 864 Hijriah, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Kemudian pada tahun 865 Hijriah, ia mencoba merebut Kirkassia namun gagal pula dan terbunuh dalam pertempuran. Gerakan tersebut kemudian diteruskan oleh anaknya Haidar pada tahun 881 Hijriah atau 1476 Masehi yang menikahi salah seorang putri Uzun Hasan. Haidar sendiri tewas terbunuh dalam perang melawan pasukan Sirwan di Kirkassia yang dibantu oleh Aka Koyunlu. Ali, Ibrahim, dan Ismail serta ibu mereka ditangkap dan dipenjarakan selama 4 tahun, yaitu pada tahun 895 sampai dengan 899 Hijriah. Setelah bebas, mereka pindah ke Ardabil dan kembali diserang oleh penguasa Aka Koyunlu. Dalam serangan tersebut, Ali terbunuh. 900 Hijriah. Selanjutnya kekuasaan gerakan Safawi berada di tangan Ismail yang masih berumur 7 tahun. Pasukannya bermarkas di Gilan. Di sana ia mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan pengikut mereka yang berada di Azerbaijan, Suriah, dan Anatolia. Satuan pasukan ini mereka beri nama Kizilbas atau Baret Merah. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 907 Hijriah, Kizilbas menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu serta melakukan Tabriz, ibu kota Aka Koyunlu. Di kota ini Ismail mengumumkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi yang dikenal dengan Ismail I. Ismail I berkuasa selama 23 tahun, yaitu pada tahun 907 sampai dengan 931 Hijriah. Ambisi politik mendorongnya untuk menguasai daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani yang membenci golongan Syiah. Peperangan dengan Turki terjadi pada tahun 920 Hijriah di Kaldiran, Tabriz. Dalam peperangan ini Turki Utsmani mengalahkan Ismail I dan merebut Tabriz, daerah kekuasaannya. Permusuhan dengan Turki Utsmani berlangsung lama, dari sepeninggal Ismail hingga masa pemerintahan Muhammad Kudabanda, yaitu pada tahun 985 sampai dengan 996 Hijriah. Raja Safawi berikutnya baru pada masa pemerintahan Safawi kelima, yaitu Abbas I, tepatnya pada tahun 997 sampai dengan 1038 Hijriah. Kerajaan Safawi mulai bangkit kembali. Pada masa pemerintahannya, Abbas I mengadakan perubahan dalam kemiliteran dengan mengurangi dominasi pasukan Baret Merah serta membentuk pasukan baru yang direkrut dari para budak dan tawanan perang. Ia pun mengadakan perjanjian dengan kerajaan Turki Utsmani, meskipun ia harus merelakan sebagian daerah kekuasaannya di Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah lautan Kaspia ke tangan Turki Utsmani. Namun ia juga berperang untuk tidak mengakui para khalifah pertama di dalam Islam. Di bawah pemerintahan Abbas I, kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaannya. Secara politik, ia berhasil mengatasi kemelut di dalam negeri. Bahkan ia pun dapat merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain, termasuk dari kerajaan Turki Utsmani. Stabilitas politik pemerintahan Abbas I berimbas pada perkembangan ekonomi masyarakatnya. Dengan menguasai kepulauan Hormuz, Abbas I membangun pelabuhan sebagai jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di bidang ilmu pengetahuan, tradisi keilmuan terus berlanjut. Pada masanya, beberapa ilmuwan bermunculan seperti Baha al-Din al-Mili, generasi Lis, ilmu pengetahuan, Sahr al-Din al-Sirazi, filsuf, dan Muhammad Bakir bin Muhammad, filsuf, sejarawan, teologi, dan seorang yang pernah melakukan observasi tentang kehidupan lebah. Pembangunan fisik dan seni turut diperhatikan. Di Isfahan, ibu kota kerajaan Safawi, dibangun sekolah, rumah sakit, jembatan raksasa di atas Zende Road, dan istana Cihil Sutun. Kerajaan Safawi di Persia mendapat serangan dari Raja Ahmad yang menganut paham Sunni. Isfahan dapat dikuasai pada tahun 1135 Hijriah. Namun pada masa Sultan Syah Tahmaps II, Isfahan dapat direbut kembali pada tahun 1143 Hijriah. Pada tahun 1164 Hijriah, Karim Khan dari dinasti Zan dapat merebut kekuasaan kerajaan Safawi di seluruh Persia kecuali Khurasan. Namun kekuasaan dinasti Zan ini mendapat tantangan dari
Aga Muhammad pendiri dinasti Qajar. Kemudian dinasti Qajar mengalahkan dinasti Zan pada tahun 1209 Hijriah atau 1794 Masehi. Mulai saat itu sampai tahun 1344 Hijriah atau 1925 Masehi, Persia diperintah oleh dinasti Qajar. Kemudian kerajaan yang ketiga itu kerajaan Mughal, yaitu di India. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahir al-Din Babur, yaitu pada tahun 887 sampai dengan 937 Hijriah atau 1482 sampai dengan 1530 Masehi. Seorang cucu Timur Leng, Babur mewarisi daerah Fergana dari ayahnya Umar Muzza. Ia memiliki ambisi besar untuk menaklukkan kota Samarkand yang merupakan kota penting di Asia Tengah. Pada saat itu, dengan bantuan dari Raja Safawi Ismail I, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 900 Hijriah. Pada tahun 910 Hijriah, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah menaklukkan Kabul, Babur dan pasukannya bergerak ke India atas undangan Alam Khan dan Gubernur Lahore. Mereka meminta bantuannya untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi yang sedang mengalami kekacauan. Pada tahun 932 Hijriah, Babur berhasil menguasai Punjab. Setelah itu, ia memimpin pasukannya menuju Delhi. Pada tahun 932 Hijriah atau 1526 Masehi, terjadi pertempuran antara pasukan Babur dengan pasukan Ibrahim Lodi di Panipat. Dalam pertempuran tersebut, Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh, sehingga Babur dapat memasuki kota Delhi dan mendirikan pemerintahannya di sana. Setelah kerajaan Mughal berdiri di India, para raja Hindu menyusun kekuatan untuk menyerang Babur. Namun perlawanan ini dapat dipatahkan dan malah memperluas kekuasaan Babur. Di Afghanistan, muncul pula tantangan dari keluarga Ibrahim Lodi yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Lodi, adik Ibrahim Lodi. Pada tahun 936 Hijriah terjadi pertempuran antara keduanya di Gora yang dimenangkan oleh pasukan Babur. Setelah 30 tahun memimpin kerajaan Mughal yang beribu kota di Delhi, Babur meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh anaknya Humayun. Humayun memimpin selama 9 tahun, yaitu pada tahun 937 sampai dengan 946 Hijriah. Pada masa pemerintahannya, negara banyak menghadapi tantangan dan pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Pada tahun 945 Hijriah terjadi pertempuran dengan Sir Khan di Kanauj. Humayun kemudian digantikan oleh anaknya Akbar yang masih berusia 14 tahun. Namun urusan kerajaan diserahkan kepada Bayram Khan, seorang Syiah. Pada masa Akbar inilah kerajaan Mughal mencapai masa keemasannya. Setelah Akbar dewasa, langkah awal yang dilakukannya adalah menyingkirkan Bayram Khan yang sudah sangat berpengaruh. Meskipun Bayram Khan memberontak, namun pada tahun 969 Hijriah ia dapat dilumpuhkan. Setelah urusan dalam negeri dapat diselesaikan, Akbar menyusun program ekspansi. Beberapa wilayah di India berhasil ditaklukkan. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Pemerintahan militeristik menjadikan sultan sebagai penguasa diktator. Pemerintahan daerah dipegang oleh kepala komandan, sedangkan sub-distrik dipimpin oleh komandan. Pejabat sipil pun diharuskan mengikuti latihan militer. Keberhasilan yang dicapai Akbar masih terus berlanjut pada sultan-sultan berikutnya, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Perkembangan yang menonjol pada masa pemerintahan kerajaan Mughal adalah dalam bidang pertanian. Para petani diatur berdasarkan lahan pertanian dan membentuk komunitas petani yang dipimpin oleh seorang mukaddam. Dengan demikian kerajaan berhak atas sepertiga dari hasil pertanian. Hasil pertanian kerajaan Mughal yang terpenting adalah buah-buahan, padi, kacang-kacangan, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan pewarna. Hasil-hasil tersebut bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk diekspor ke Eropa, Afrika, Arab, dan Asia Tenggara. Bahkan pada tahun 1020 Hijriah dan 1027 Hijriah, Sultan Jahangir mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat.
Perkembangan seni dan budaya dapat dilihat dari karya sastra gubahan para penyair India seperti Malik Muhammad Jayasi dengan karyanya yang berjudul Padmavat. Pada masa Aurangzeb muncul seorang sejarawan bernama Abu Al-Faz. Karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya arsitektur yang indah pun mengagumkan seperti Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Di bawah kepemimpinan Aurangzeb terjadi pemberontakan dari golongan Hindu yang merupakan mayoritas penduduk India seperti pemberontakan Sikh di bawah pimpinan Guru Teg Bahadur dan Guru Gobind, pemberontakan golongan Rajput di bawah pimpinan Raja Udaipur. Setelah Aurangzeb wafat, gelombang pemberontakan semakin kuat. Ini mengakibatkan beberapa wilayah yang jauh dari Delhi melepaskan diri kerajaan Mughal. Pada saat bersamaan Inggris memainkan perannya dalam politik India pada tahun 1274 Hijriah atau 1857 Masehi, India pun akhirnya menjadi jajahan Inggris pada tahun sehingga di jajahan Inggris sampai tahun 1367 Hijriah atau 1947 Masehi. Sejarah Islam modern dan kontemporer. Pada abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi, umat Islam mengalami kemunduran yang signifikan. Sejarah umat Islam pada masa ini ditandai oleh pengaruh imperialisme Eropa serta pengaruh dari Amerika dan Jepang. Kemunduran ini berbanding terbalik dengan dunia barat yang pada saat itu sedang mengalami kemajuan pesat yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di barat, gerakan-gerakan pembaharuan berusaha mengubah paham-paham ajaran-ajaran dan adat istiadat yang ada dalam agama Katolik dan Protestan untuk disesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Dalam konteks tersebut, muncul pula gerakan pembaharuan dalam Islam yang berilmu pengetahuan. Namun, pembaharuan ini tidak berkembang dengan baik karena dalam terdapat ajaran yang mutlak dan tidak dapat diubah. Pembaruan hanya boleh dilakukan dalam hal penafsiran dalam aspek teologi, hukum, politik, dan mengenai lembaga. Kerajaan Turki Utsmani yang berkuasa di dataran Eropa dan beberapa negara barat pernah mengalami pembaruan dalam bidang militer dengan mendatangkan ahli-ahli Eropa ke Istanbul pada awal abad ke-18 Masehi. Ini dilatar belakangi oleh kekalahan kerajaan Utsmani dalam banyak peperangan dengan negara yang penyebab utamanya adalah ketertinggalan mereka dalam teknologi militer. Namun pembaruan ini banyak ditentang oleh golongan militer sendiri serta oleh kaum ulama yang masih memandang curiga terhadap apa yang datang dari barat karena dianggap berlawanan dengan paham tradisional umat Islam. Ketika itu, di Arab Saudi muncul pembaruan dalam bidang pemikiran agama yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada waktu itu, kemurnian paham tauhid dianggap rusak oleh hal-hal yang berbau bid'ah, sesuatu yang asing, seperti puja yang berlebihan kepada syekh-syekh tarekat atau ziarah ke kubur untuk meminta pertolongan dan sebagainya. Menurut Al-Wahhab, semua bid'ah itu harus dibuang dan umat Islam harus kembali ke ajaran awal yang bersumber dari Nabi Muhammad, para sahabat, para imam, para ulama besar. Mereka semua disebut salaf. Al-Wahhab tidak mempertahankan taklid dan membuka pintu ijtihad dengan tetap bersumber pada Al-Quran dan hadis. Gerakan pemikiran Al-Wahhab mempunyai pengaruh besar terhadap pembaruan yang timbul berikutnya. Selanjutnya itu, pembaruan Islam di Mesir. Pada tanggal 2 Juli 1798, Napoleon Bonaparte datang ke Alexandria, Mesir. Tujuan Napoleon ke Mesir adalah untuk menguasai timur, terutama India. Kedatangannya ke Mesir tidak hanya membawa tentara, tetapi juga membawa 1.000 orang sipil, yang diantaranya adalah ahli-ahli ilmu pengetahuan. Selain itu, dia membawa 2 set mesin cetak dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani, serta alat-alat eksperimen ilmiah. Bukan itu saja, dalam rombongan Napoleon lembaga ilmiah yang bernama Institut di Egypt, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ilmu alam, ilmu pasti, ekonomi, dan politik, serta sastra dan kesenian. Orang-orang Mesir dan para ulama boleh mengunjungi institut tersebut untuk menambah pengetahuan. Ahli-ahli Perancis mempelajari bahasa Arab dan agama Islam.
Perpustakaan mereka tidak hanya memiliki buku-buku dalam bahasa Eropa, tetapi juga buku-buku Islam dalam bahasa Persia, Turki. Mereka juga sudah memiliki alat-alat yang masih dipandang asing oleh umat Islam, seperti kamera, alat-alat astronomi dengan teleskopnya, dan alat-alat eksperimen ilmuwan lainnya. Usaha Napoleon meneruskan ekspedisi ke India gagal di Palestina pada tanggal 18 Agustus 1799 Masehi, memaksanya kembali ke Perancis. Pada tahun 1216 Hijriah, Napoleon dan sebagian tentaranya kembali ke Eropa. Namun sebagian tentara dan ahli yang membawa Napoleon memilih tinggal di Mesir. Kemajuan Barat yang dibawa Napoleon membuka mata umat Islam terhadap kemunduran yang mereka alami. Hal ini juga membuka mata para pemuka Islam di Mesir untuk mengadakan pembaruan. Usaha pembaruan di Mesir dimulai oleh Muhammad Ali Pasha pada tahun 1179 sampai dengan 1265 Hijriah atau 1765 sampai dengan 1848 Masehi. Dia memiliki para pembesar dan penasehat pemerintahan yang telah mengalami ekspedisi Napoleon dan melihat perkembangan yang dibawanya. Selain itu, ahli-ahli Napoleon yang menetap di Mesir juga dijadikan penasehat pemerintahannya. Muhammad Ali Pasha juga mendatangkan para ahli dari Eropa untuk mengadakan pembaruan dalam bidang militer dan ekonomi. Dia juga membangun sekolah-sekolah modern seperti sekolah militer pada tahun 1231 Hijriah atau 1815 Masehi, sekolah teknik pada tahun 1232 Hijriah atau 1816 Masehi, sekolah kedokteran pada tahun 1243 Hijriah atau 1827 Masehi, sekolah pertambangan pada tahun 1250 Hijriah atau 1834 Masehi, dan sekolah pertanian pada tahun 1252 Masehi Hijriah atau 1836 Masehi. Selain itu, Ali Pasha juga mengirim pemda Mesir belajar ke Eropa. Pembaruan dalam bidang militer dan ekonomi juga diikuti dengan perkembangan pemikiran dan gerakan di Mesir. Di antara para pemuka pembaruan yang dihasilkan zaman ini adalah yang pertama itu Rifa' al-Tahtawi pada tahun 1216 sampai dengan 1290 Hijriah atau 1801 sampai dengan 1873 Masehi. Rifa' al-Tahtawi adalah lulusan Universitas Al-Azhar di Kairo pada tahun 1242 Hijriah atau 1826 Masehi. Al-Tahtawi dikirim ke Paris untuk memimpin para pelajar Mesir yang ada di sana. Selama bertugas di Paris, ia belajar bahasa Perancis hingga mahir. Setelah kembali ke Kairo, ia diangkat menjadi guru penerjemah di sekolah kedokteran. Pada tahun 1252 Hijriah, sekolah penerjemah didirikan dan ia diangkat menjadi kepalanya. Dalam pemikiran Al-Tahtawi berpendapat bahwa jalan menuju kesejahteraan adalah dengan berpegang pada agama dan budi pekerti. Ia menekankan pentingnya pendidikan universal yang berlaku untuk semua, termasuk wanita. Ia juga menekankan perlunya ulama mengetahui ilmu modern sehingga mampu menyelesaikan syariat dengan kebutuhan zaman modern. Menurutnya, pintu ijtihad harus kembali dibuka. Al-Tahtawi juga adalah orang Mesir pertama yang mengajukan nasionalisme, menganggap tanah air adalah Mesir, bukan seluruh dunia Islam. Dia tidak membenarkan perpecahan bangsa menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang kedua itu Jamal al-Din al-Afghani pada tahun 1235 sampai dengan 1315 Hijriah atau 1839 sampai dengan 1897 Masehi, dan Pan-Arabisme. Al-Afghani adalah tokoh pembaruan Islam yang sering berpindah tempat tinggal. Awalnya ia tinggal di Afghanistan dan sempat menjadi Perdana Menteri di sana. Pada tahun 1286 Hijriah, ia pindah ke India. Setelah tinggal 2 tahun di India, pada tahun 1288 Hijriah, ia pindah ke Mesir dan menetap di sana selama 8 tahun. Pada tahun 1297 Hijriah, Al-Afghani membentuk sebuah partai politik nasional dengan slogan Mesir untuk orang Mesir. Pembentukan partai ini mempengaruhi oleh ide-ide Al-Tahtawi yang sudah meluas di kalangan masyarakat Mesir. Selain itu, Al-Afghani juga membangkitkan gerakan berpikir untuk mencapai kemajuan. Al-Afghani menyerukan persatuan bangsa Arab, pan-arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka dan berhadapan dengan ancaman luar. Menurut Al-Afghani, kemunduran umat Islam dalam bidang politik disebabkan oleh perpecahan di kalangan
umat Islam itu sendiri, pemerintahan yang absolut dan kepemimpinan yang lemah dan tidak kompeten. Oleh karena itu, kebesaran nama Al-Afghani terletak pada perannya sebagai pembangkit kesadaran politik umat Islam dalam menghadapi Barat dan memberikan jalan dalam menghadapi arus modernisasi. Untuk itu, dia banyak mendatangi negara-negara baik Islam maupun non-Islam, mulai dari Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris, hingga Prancis. Yang ketiga itu Muhammad Abduh pada tahun 1265 sampai dengan 1323 Hijriah atau 1849 sampai dengan 1905 Masehi, dan rasionalisme Islam. Muhammad Abduh belajar di Universitas Al-Azhar ketika Al-Afghani datang ke Mesir pada tahun 1288 Hijriah. Abduh menjadi murid setianya dan banyak dipengaruhi oleh pemikirannya. Pada tahun 1294 Hijriah, Abduh menyelesaikan studinya dan menjadi pengajar di alma maternya. Gagasan pembaruan Abduh terletak pada pandangan bahwa Islam adalah agama yang rasional. Menurutnya, Islam tidak membawa hal-hal yang bertentangan dengan akal, dan jika ada, harus dicari interpretasi yang selaras dengan akal, sehingga menurutnya taklid harus dihapuskan dan ijtihad dihidupkan. Abduh juga berpendapat bahwa antara ilmu dan iman tidaklah bertentangan. Dalam bidang pendidikan, Abduh membuat pembaruan sistem pendidikan Al-Azhar dengan memasukkan mata kuliah filsafat. Ia juga sangat rajin menyebarkan semangat modernisasi di kalangan intelektual muslim yang sedang tumbuh pada saat itu. Muhammad Abduh juga terlibat dalam politik di Mesir, sehingga membuatnya ditangkap dan diasingkan ke Perancis bersama dengan Jamal al-Din al-Afghani. Abduh menerbitkan majalah dalam bahasa Arab yang diberi nama Al-Urwah Al-Wuthqa. Media ini bertujuan untuk mereformasi dan memodernisasi umat. Pada tahun 1886, Abduh diizinkan kembali ke Mesir. Yang keempat itu Rashid Ridho pada tahun 1282 sampai dengan 1354 Hijriah atau 1865 sampai dengan 1930 Sial. Rashid Ridho adalah murid dari Abduh yang banyak menulis tentang Abduh dan ide-idenya. Pemikirannya dipengaruhi oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Ridho mulai menjalankan ide pembaruan Islam ketika masih berada di Suriah, namun usahanya tersebut ditentang oleh pihak kerajaan Utsmani, sehingga ia terpaksa pindah ke Mesir pada tahun 1898 dan menjadikannya dekat dengan Abduh. Di Mesir, Ridho menerbitkan majalah Al-Manar yang pada edisinya pertamanya disebutkan bahwa tujuan Al-Manar adalah sama dengan tujuan majalah Al-Urwah Al-Wuthqa, yakni mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, juga untuk memberantas takhayul dan bid'ah yang masuk dalam kehidupan umat Islam. Pada tahun 1317 Hijriah, Ridho mengikuti perkuliahan tafsir di Al-Azhar dengan pengajarnya adalah Abduh. Kuliah Abduh kemudian dia catat dan disusunnya dalam bentuk karangan. Karangan tersebut dia konsultasikan kepada Abduh, sehingga setelah mendapat izin Abduh, ia menerbitkannya dalam majalah Al-Manar. Dengan demikian, maka muncullah apa yang dikenal umum dengan nama Tafsir Al-Manar yang berisi tulisan ayat 121 surah An-Nisa, dan selebihnya ditulis oleh Ridho. Ridho juga menghargai kemampuan akal untuk ijtihad, namun menurutnya ijtihad hanya diperlukan untuk soal-soal kemasyarakatan. Ini yang membedakan dengan Abduh. Selain itu, Abduh lebih liberal dengan tidak mau terikat kepada salah satu mazhab dalam Islam, sedangkan Ridho masih terikat dengan pendapat Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyah karena satu mazhab dengannya. Pembaruan Islam di dunia Islam lain. Yang pertama itu Kerajaan Utsmaniyah. Di Kerajaan Utsmaniyah, pelopor pembaruan adalah Sultan Mahmud II. Pada tahun 1223 sampai dengan 1255 Hijriah, pada abad ke-13 atau 11-19, ide-ide pembaruan diperoleh dari Sadiq Rifat, duta besarnya di Wina. Rifat mengirim laporannya kemajuan Eropa kepada Menteri Luar Negeri Kerajaan di Istanbul. Sadiq Rifat banyak dipengaruhi oleh ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan yang dibawa oleh revolusi Prancis. Bidang militer menjadi fokus Sultan Mahmud II. Dia membentuk korps tentara baru pada tahun 1242 Hijriah dengan mendatangkan pelatih tentara dari Mesir. Selanjutnya dia melanggar tradisi kerajaan yang aristokratis dan bersikap lebih demokratis, misalnya dengan membatasi
kekuasaan penguasa Utsmaniyah, Sultan Mahmud juga memisahkan urusan agama dengan urusan dunia dalam pemerintahannya. Urusan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan urusan agama dipegang oleh Syekh Islam. Untuk menyebarkan ide pembaruan, Sultan Mahmud II menerbitkan surat kabar Takvim-i Fiqhi pada tahun 1247 Hijriah. Pembaruan yang dilakukan Sultan Mahmud II menjadi dasar bagi pembaruan kerajaan Utsmaniyah pada masa sesudahnya. Lanjut usaha pembaruan setelah Sultan Mahmud II dikenal dengan nama Gerakan Tanzimat. Tokoh-tokoh Tanzimat diantaranya adalah Mustafa Rashid Pasha, Mustafa Sami, dan Mehmed Sadiq Rifat Pasha. Pada pertengahan abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi, muncul gerakan yang merasa tidak puas dengan pembaruan zaman Tanzimat. Mereka menuntut pembatasan kekuasaan sultan lebih tegas lagi dan mengadakan konstitusi. Gerakan ini dikenal dengan nama Utsmani Muda. Salah satu pemuka Utsmani Muda yang terkenal adalah Namik Kemal. Eksperimen pemerintahan konstitusional gagal karena dalam konstitusi sultan masih mempunyai sifat otokrat. Maka muncul golongan pembaru di Turki yang dikenal dengan nama Turki Muda dengan para pemikirnya antara Ahmad Riza, Pangeran Sabah al-Din, dan Mahmud Murad. Ide nasionalisme Turki pertama kali dicetuskan oleh Yusuf Akçura. Ide ini kemudian diperkuat oleh Ziya Gökalp dengan menganggap bahasa sebagai dasar nasionalisme. Selanjutnya gerakan pembaruan berada di bawah pimpinan Kemal Atatürk dan membawa pada sekularisme di Turki modern. Kemudian pembaruan di India. Bersamaan dengan kesadaran pembaruan di Turki, pemikir-pemikir Islam di India juga sadar akan kelemahan umat Islam. Maka muncullah pemikir India ternama seperti Syekh Waliullah, yang ide-idenya terpengaruh oleh Syed Ahmad Syahid. Pemikir selanjutnya yang banyak mempengaruhi pembaruan Islam di India adalah Syir Syed Ahmad Khan pada tahun 1233 sampai dengan 1300 atau 1817 sampai dengan 1898 Masehi. Kemudian pembaruan di Indonesia. Ide-ide pembaruan yang berkembang di Mesir juga masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20 melalui majalah Al-Imam yang diterbitkan di Malaysia oleh Said Muhammad Agil, Syekh Muhammad Al-Kahfla, dan Syekh Tahir Jalaluddin. Al-Imam mengandung ide pembaruan yang terdapat dalam majalah Al-Manar yang diterbitkan oleh Rashid Ridho di Badang. Pengaruh pemikiran pembaruan dapat dilihat dari penerbitan majalah Al-Manir tahun 1330 Hijriah atau 1911 Masehi oleh Haji Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah, dan Haji Muhammad Taim. Pengaruh gagasan modern makin nyata dengan didirikannya sekolah-sekolah Islam yang memasuki ilmu pengetahuan barat dalam kurikulumnya. Di Jakarta berdiri Jami'at Qair pada tahun 1319 Hijriah atau 1901 Masehi. Kemudian Syekh Ahmad Surkati mendirikan sekolah Al-Irsyad dan menerbitkan majalah Al-Islah yang menyiarkan ide-ide pembaruan. Puncak dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia adalah berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1331 Hijriah atau 1912 Masehi, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah menjadi organisasi modern Islam terbesar yang memiliki pengaruh luas di Indonesia. Di Bandung, Ahmad Hasan mendirikan Persatuan Islam atau Persis pada tahun 1342 Hijriah atau 1923 Masehi. Muhammadiyah dan Persis lebih bergerak di bidang sosial dan pendidikan, sementara dalam bidang politik berdiri Sarekat Islam pada tahun 1331 Hijriah atau 1912 dengan Oemar Said Djokroaminoto sebagai pemimpin utamanya. Politik di dunia Islam kontemporer, pengaruh kekuasaan Eropa dan perkembangan politik. Selama abad ke-13 atau 19 dan awal abad ke-13 atau 20, kekuatan Eropa memberi pengaruh besar pada 3 pusat kekuasaan di Timur Tengah, Mesir, Utsmaniyah, dan Iran. Wilayah tersebut dibagi dalam bentuk negara mandat di tingkat regional. Dalam perkembangannya, kerajaan Utsmaniyah kemudian dipecah menjadi 6 negara, yaitu Turki, Suriah, Lebanon, Palestina, Irak, dan Transjordania. Sementara itu, Arab Saudi dan Yaman kemudian muncul menjadi entitas politik tersendiri pada masa antara dua perang dunia.
Inggris dan Prancis mendominasi wilayah Timur Tengah. Inggris kembali menguasai Mesir pada tahun 1333 Hijriah atau 1914 Masehi. Oleh karena itu, gerakan utama politik Arab sesungguhnya ditunjukkan untuk memperoleh kemerdekaan dan kekuasaan. Kemerdekaan dan dominasi baru era kontemporer Timur Tengah bermula ketika kemerdekaan diberikan pada bangsa-bangsa di wilayah tersebut setelah Perang Dunia Kedua. Berakhirnya dominasi Inggris dan Prancis diikuti dengan diperolehnya kemerdekaan negara-negara dari daerah ini, yaitu Turki, Iran, Mesir, Irak, Transjordania, Suriah, dan Lebanon. Sementara itu, Arab Saudi memperoleh kemerdekaan penuh di bawah kekuasaan Ibnu Saud yang membangun negaranya di atas dasar ajaran kaum Wahabi yang berasal dari Muhammad bin Al-Wahhab pada tahun 1372 sampai dengan 1387 Hijriah atau 1952 sampai dengan 1957 Masehi. Dunia Arab diwarnai dengan kepemimpinan Presiden Mesir Jamal Abdul Al-Nasir. Sementara itu, persoalan Palestina menjadi faktor yang menentukan corak perkembangan di negara-negara Timur Tengah. Selain itu, muncul pemimpin-pemimpin kuat lain di Timur Tengah pada tahun 1390 Hijriah atau 1970 Masehi. Hafiz al-Assad merebut kekuasaan di Suriah pada tahun 1391 Hijriah atau 1971. Saddam Hussein merebut kekuasaan. Faktor utama dalam perkembangan politik Timur Tengah. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan politik di Timur Tengah. Yang pertama itu pendudukan Israel atas tepi barat dan jalur Gaza setelah Perang 1187 Hijriah atau 1967 Masehi, menyebabkan lahirnya nasionalisme Palestina dan terbentuknya organisasi-organisasi Palestina yang berjuang untuk mendirikan negara Palestina merdeka. Kedua, bangkitnya aktivisme politik yang berdasarkan Islam, yang sesungguhnya bukan hal baru, tetapi muncul dengan kekuatan baru. Ideologi gerakan ini terutama berakar pada pemikiran tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Sayyid Qutb dan Sayyid Hawa. Revolusi Iran pada tahun 1979 memberi pengaruh luas pada dunia Islam. Keberhasilan revolusi ini memberikan dorongan kepada umat Islam di mana-mana yang kecewa dengan model pembangunan Barat untuk menginginkan kembalinya institusi Islam yang menjamin lahirnya pemerintahan yang adil dan makmur. Yang terpenting, keberhasilan revolusi Iran menghancurkan dominasi Amerika Serikat di Teluk Persia. Ketegangan antar negara di Timur Tengah. Berbagai ketegangan mewarnai hubungan antar negara di Timur Tengah sebagai akibat dari perdamaian Mesir-Israel, Perang Irak dan Iran, invasi Irak atas Kuwait, persoalan Palestina, dan invasi Amerika Serikat atas Irak. Namun satu-satunya persoalan paling pelik di Timur Tengah adalah konflik di Palestina, khususnya setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1368 Hijriah atau 1948 Masehi akibat kekalahan negara-negara Arab dalam Perang Arab-Israel. Hingga saat ini, ketegangan Israel-Palestina masih terus berlangsung. Isu sosial di dunia Islam kontemporer. Di bidang sosial, zaman kontemporer ditandai dengan isu-isu yang menyita pikiran dan kegiatan pemimpin umat Islam seperti isu tentang sosialisme dan kapitalisme, fundamentalisme agama, sekularisme, serta isu-isu kebebasan beragama, perempuan dan gender, serta lingkungan hidup. Teks-teks keagamaan dan konteks budaya serta geopolitik sangat mempengaruhi pemikiran Muslim kontemporer yang tidak henti-hentinya bersifat dinamis. Baiklah, pembahasan sudah selesai teman-teman. Ini adalah rangkuman daripada sejarah Islam, daripada bab sejarah Islam. Sejarah Islam tidak dimulai dari Nabi Muhammad SAW, tetapi sejak penciptaan manusia dan alam semesta. Sejak itu telah ada para nabi dan figur-figur spiritual sepanjang masa. Namun Islam sebagai nama agama yang mapan baru muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, khususnya setelah penetapan beberapa ayat Al-Quran. Memahami Islam yang telah mapan ini sebagai perwujudan ajaran ilahi melalui Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya memerlukan pemahaman konteks ruang dan waktu sebelum dan pada masa lahirnya sang Nabi. Sejarah Islam memuat hubungan saling
pengaruh antara manusia dan teks-teks Islam, antara para penyebar Islam dan masyarakat yang ada di mana-mana, dan antara para pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Sejarah Islam juga berisi hubungan antara gagasan dan praktik, antara tradisi dan modernitas, serta antara masyarakat Muslim dan kekuatan imperialisme. Namun sejarah Islam tidaklah berdiri sendiri. Umat Islam tidak pernah menyendiri tanpa interaksi. Sejarah Islam sesungguhnya adalah hubungan Muslim dengan berbagai kepercayaan serta budaya yang sangat majemuk. Memahami sejarah Islam berarti memahami pola pikir dan praktik keberagamaan serta kemasyarakatan, termasuk politik yang sangat bermanfaat bagi mereka yang hidup lebih belakangan. Islam adalah ajaran yang menyejarah dan dinamis. Oke teman-teman semuanya, pada bab 1 buku pengantar studi Islam ini sangatlah banyak sekali ya, karena pembahasan yang begitu kompleks mengenai sejarah Islam gitu loh. Pembahasan ini tidak mencakup semuanya tentunya ya teman-teman, karena di buku juga sudah dijelaskan di bagian pendahuluan tadi. Untuk durasinya ini sangatlah panjang teman-teman, kalian bisa mendengarkan setengah-setengah ya, jadi jangan langsung semuanya karena akan pusing gitu loh. Baiklah, yang bisa kita ambil daripada pembahasan kali ini adalah kita mengerti bahwasanya sejarah itu memang sangat penting. Dengan adanya sejarah kita merasakan bahwasanya kita itu bisa hidup lebih lama gitu loh. Kita tahu bahwa kesalahan-kesalahan pada masa lalu itu bisa diperbaiki di masa kini gitu loh. Dan kita, walaupun kita hidup sebentar, tapi kita bisa merasakan apa yang terjadi di masa lalu. Itulah pentingnya mengingat sejarah, itulah pentingnya belajar sejarah. Baiklah, kalau ada kesalah ataupun kurang daripada pembahasan kita kali ini, saya sebagai pemilik channel ya, saya sebagai pembuat video ini mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rizal pamit undur diri, and see you the next video episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.